Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Irawan dari S1 Prodi Manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis dan prediksi keberhasilan e-learning dengan menggunakan pendekatan Business Analytics, dataset OLED atau Open University Learning Analytics Dataset, serta metode Decision Tree. Jadi analisis ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan peserta dalam pembelajaran daring sekaligus membangun model yang dapat memprediksi keberhasilan tersebut. Nah, pertama ini kita akan masuk ke konteks permasalahan. E-learning ini memberikan fleksibilitas yang tinggi karena peserta dapat belajar tanpa harus berada di ruang kelas. Tetapi fleksibilitas tersebut juga membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi. Jadi di sini permasalahannya menjadi lebih kompleks bagi peserta yang memiliki kesibukan pekerjaan. Atau bisa kita bilang sekarang itu pekerja 9 to 5. Jadi keterbatasan waktu yang dapat menyebabkan engagement atau keterlibatan dalam pembelajaran itu menurun. Dan pada akhirnya meningkatkan resiko kegagalan. Karena itu, tujuan analitik dalam penelitian ini adalah mengubah data aktivitas digital seperti jumlah klik dan active days, lalu juga jadi insight yang dapat membantu mengidentifikasi peserta yang berpotensi mengalami kesulitan belajar di waktu awal. Lanjut ke slide ketiga. Untuk melakukan analisis tersebut, saya menggunakan OULAT atau Open University Learning Analytics Dataset. Jadi dataset ini memiliki beberapa kelompok informasi utama. Pertama adalah data demografi dan modul yang menggambarkan karakteristik peserta serta beban studi. Nah, kedua adalah data academic assessment yang berisi informasi mengenai performa akademik seperti nilai-nilai, nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan juga pengumpulan tugas. Yang ketiga adalah data VLE, engagement atau aktivitas pada virtual learning environment seperti total clicks dan juga active days. Nah, selanjutnya, seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi target learning success, yaitu klasifikasi apakah peserta tersebut berhasil atau tidak berhasil. Dalam proses analisis saya menggunakan metodologi CRISP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi tahap pertama adalah business understanding, yaitu memahami permasalahan bisnis atau permasalahan pembelajaran yang ingin diselesaikan. Lalu kemudian data understanding untuk memahami karakteristik dataset yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu data preparation, yaitu mempersiapkan dan memilih data yang relevan. Lalu tahap berikutnya adalah modeling untuk membangun model prediksi. Kemudian model dievaluasi pada tahap evaluation untuk mengetahui seberapa baik performanya. Dan terakhir adalah deployment, yaitu bagaimana hasil model dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Seluruh proses analisis ini saya implementasikan menggunakan Altair AI Studio. Selanjutnya pada tahap processing, data terlebih dulu dibaca dari dataset, kemudian dilakukan beberapa proses persiapan. Salah satunya adalah mengubah target keberhasilan menjadi kelas binary, yaitu true or false, sehingga dapat digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian dilakukan pemilihan atribut untuk memastikan variabel yang digunakan memang relevan terhadap analisis. Saya juga melakukan partisi data menjadi data training dan testing, sehingga model dapat dibangun menggunakan data training dan kemudian diuji menggunakan data yang terpisah. Salah satu hal yang penting dalam tahap ini adalah mencegah data leakage, yaitu kondisi ketika informasi yang seharusnya tidak diketahui model pada saat prediksi, justru masuk ke dalam proses pembelajaran model.
Setelah data dipersiapkan, saya melakukan exploratory data analysis, khususnya dengan melihat korelasi antar variabel. Jadi dari hasil analisis terlihat adanya hubungan yang sangat kuat antara average assessment dengan max assessment dengan nilai korelasi sebesar 0,972. Kemudian average assessment dengan minimal assessment memiliki korelasi sebesar 0,911. Dari sisi aktivitas digital, total clicks dan active days memiliki korelasi sebesar 0,837. Jadi sedangkan total clicks dan average clicks memiliki korelasi sebesar 0,633. Jadi insight yang dapat diambil adalah performa akademik dan konsistensi aktivitas peserta di platform yang memiliki hubungan yang cukup kuat. Artinya aktivitas peserta dalam lingkungan pembelajaran digital dapat menjadi informasi penting dalam memahami keberhasilan belajar. Selanjutnya saya masuk ke tahap pemodelan yang menggunakan algoritma decision tree. Nah, pada model ini digunakan kriteria gain ratio dengan maksimum depth sebesar 10 dan pruning diaktifkan untuk membantu mencegah model menjadi terlalu kompleks. Dari hasil pemodelan ini ditemukan bahwa percabangan utama pada decision tree dipicu oleh variable average assessment score. Salah satu batas yang muncul adalah sekitar 40.550. Setelah itu model kembali mempertimbangkan variabel seperti max assessment score, total clicks, active days, dan variabel akademik lainnya. Jadi model tidak hanya melihat satu faktor, tetapi menggunakan kombinasi performa akademik dan engagement untuk menentukan klasifikasi keberhasilan peserta. Setelah model dibangun, tahap berikutnya adalah mengevaluasi performanya. Jadi hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 87,2%. Artinya secara keseluruhan model mampu memberikan prediksi yang benar sebagian besar data pengujian. Kemudian nilai recall-nya mencapai 97,43%. Ini menjadi salah satu keunggulan utama model karena menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam mendeteksi peserta yang termasuk kelas true atau berpotensi berhasil. Nilai AUC sebesar 0,884 juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan dua kelas. Kemudian F-measure sebesar 87,6%, 87,6% menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara precision dan recall. Sementara itu precision berada di angka 79,63%. Nah, untuk melihat performa model secara lebih detail, kita dapat melihat confusion matrix. Pada hasil ini terdapat 2.675 kasus true negatif, yaitu data yang sebenarnya false dan berhasil diprediksi sebagai false. Kemudian terdapat 2.998 true positif, yaitu peserta yang sebenarnya true dan berhasil diprediksi sebagai true. Sementara itu terdapat 79 false negatif, yaitu peserta yang sebenarnya true tapi diprediksi sebagai false. Jadi angka false negatif yang relatif rendah ini menjadi poin penting karena menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menghindari kondisi ketika peserta yang sebenarnya berpotensi berhasil justru tidak terdeteksi. Hal tersebut hal tersebut juga konsisten dengan nilai recall yang sangat tinggi yaitu 97,43%. Nah, di sini dari keseluruhan analisis kita dapat melihat bahwa keberhasilan pembelajaran daring itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Ada tiga komponen utama yang terlihat. Yang pertama yaitu academic performance, yang kedua ada learning engagement, dan yang ketiga ada partisipan karakteristik. Nah, jadi keberhasilan pembelajaran daring sebaiknya tidak hanya dinilai dari nilai ujian akhir, rekam jejak aktivitas digital, atau engagement. Juga diperhatikan karena dapat memberikan sinyal mengenai proses belajar peserta. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya mengusulkan penerapan Early Warning System atau EWS. Jadi konsepnya adalah data aktivitas peserta terlebih dahulu diproses oleh decision tree
untuk menghasilkan prediksi learning sukses. Jadi dari prediksi tersebut, sistem dapat mengidentifikasi bahwa peserta yang membutuhkan perhatian lebih awal, kemudian dilakukan intervensi pembelajaran. Jadi untuk peserta yang merupakan pekerja 9 to 5, intervensinya tidak harus berupa sesi belajar panjang. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah learning reminder berupa micro learning sekitar 15-20 menit setelah jam kerja. Dengan pendekatan seperti ini, sistem tidak hanya melakukan prediksi, tetapi juga mengubah hasil analitik menjadi tindakan yang lebih adaptif terhadap kondisi peserta. Ya, sebagai kesimpulan, penerapan CRIPS DM pada dataset Aulat berhasil memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pembelajaran daring. Model decision tree yang digunakan menggunakan performa yang cukup kuat dengan akurasi sebesar 87,02% dan recall sebesar 97,43%. Dari analisis juga terlihat bahwa engagement merupakan salah satu faktor penting. Jadi aktivitas peserta di lingkungan pembelajaran digital dapat memberikan informasi yang sangat berguna ketika dikombinasikan dengan performa akademik. Dari perspektif business analytics, hasil ini dapat dikembangkan menjadi decision support system yang bersifat proaktif. Jadi data tidak hanya digunakan untuk melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga untuk membantu mengidentifikasi peserta yang beresiko untuk menentukan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, analisis data dapat menjadi dasar untuk membuat proses pembelajaran daring menjadi lebih adaptif dan efektif. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga rekan-rekan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.